Shalom, selamat sore. Yang saya hormati Bapak dosen pengantar ilmu pemerintahan. Perkenalkan, saya Hamje Kogoya dari program studi ilmu pemerintahan uh, jurusan FISIP kelas ekstensi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pemerintahan sebagai kebutuhan, sebab yang tugas yang Bapak sudah berikan beberapa waktu lalu. Menurut saya perkembangan masyarakat atau ketertiban masyarakat itu bisa dilihat daripada tindakan-tindakan yang diambil atau dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Pemerintah itu sendiri juga harus mengambil tindakan kebijakan dengan terukur dan terarah sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara kehidupan masyarakat. Kemudian perkembangan masyarakat dalam historisnya tadi saya baca itu ada kehidupan barbarisme atau kehidupan berpindah-pindah dari satu titik ke titik yang lain atau saling mengkoloni wilayah-wilayah tertentu, saling merampas hak-hak kelompok tertentu, kemudian ada eksploitasi manusia, eksploitasi sumber daya alam dan lain-lain. Ini adalah kehidupan yang tidak beratur, tidak berpemerintahan, tidak memiliki aturan, maksud saya. Jadi ada orang-orang yang diberikan kecerdasan khusus untuk memunculkan ide bahwa harus ada peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, sehingga dibuatlah dalam kesepakatan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama yang disebut dengan negara, dan di dalamnya ada pemerintah. Jadi pemerintah di sini adalah pemerintahan adalah representasi politik daripada masyarakat itu sendiri. Karena adanya pemerintah karena adanya rakyat. Sehingga pemerintah harus mengambil peran sebagai pelayan rakyat untuk turun di setiap kebutuhan-kebutuhan yang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam perkembangannya dari historisnya tadi sampai hingga saat ini cukup baik karena ada negara yang hadir dan kemudian ada peraturan-peraturan di dalam negara. Contohnya kita menertibkan diri dalam saat berkendara harus menggunakan helm, membawa surat-surat, membayar pajak dan lain-lain. Ini adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara. Dan ini adalah kesepakatan bersama masyarakat dan pemerintah. Pemerintah adalah pelayan bagi rakyat, sehingga pemerintah berkewajiban hadir di setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian tadi saya baca juga hal-hal penting, ada 3 hal penting menurut saya. Ada 2 hal penting dalam buku itu, bahwa ada penjara dan hukum atau hukum yang berwibawa. Hukum yang berwibawa ini menurut saya ide yang sangat baik, sehingga masyarakat tidak lagi melakukan kesalahan atau tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, sehingga mengakibatkan masyarakat atau individu tersebut masuk dalam penjara. Tapi kemudian setelah masuk dalam penjara, proses pemberian penasehat atau peneguran atau sosialisasi penjelasan kepada masyarakat yang melakukan kesalahan tersebut, ini adalah tindakan yang sangat manusiawi dan sangat baik. Di sektor lain adalah keuntungan dan kerugian bagi negara. Keuntungan dan kerugian bagi negara adalah bagaimana kita mengatasi kemiskinan di dalam negara atau naiknya harga sembako di dalam negara. Ini adalah kepentingan-kepentingan kelompok yang akan muncul protes dari berbagai macam organisasi, dari berbagai macam kelompok, ya. Sehingga negara harus melihat masalah-masalah ini sangat penting untuk dikerjakan, atau investasi yang masuk harus memiliki keuntungan yang lebih pada negara agar kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
Dan yang terakhir, dalam perkembangan zaman teknologi ini perlu masyarakat lebih tertib, dan pemerintah juga perlu membuat peraturan yang lebih komprehensif sehingga masyarakat bisa menertibkan diri dan mengikuti pemerintah, anjuran-anjuran dari pemerintah itu sendiri. Terima kasih. Ini yang saya sampaikan terkait dengan pemerintahan. Selamat sore, shalom, Tuhan berkati.